Halo guys, kembali lagi di channel Elzio GGHI atau Elzio guys. Kali ini kita akan mencoba dua life hacks di YouTube. Kita akan coba ya. Adanya, aduh, loading. Oh iya guys, Indonesia kalah 5-1. Patrick Kluivert butut STY masih bagus cok. Ngapain ya dipecat? Salah. Nah, kita lihat dulu. Kita akan lihat efeknya dulu sebentar. Loading. Pertama saya sampaikan bahwa dalam namun demikian di dalam tidak pidana korupsi terutama pasal 21 yang tadi sekilas disinggung, saya kebetulan dalam proses pidana biasanya menyampaikan di sana normanya kan itu memperkaya diri sendiri orang lain loadingnya secara melawan hukum. Nah kemudian ada unsur yang sangat penting juga yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke. Gimana ya? Ngepot. Ya. Oke, aku tahu. Kita akan praktekkan. Kebijakannya, tapi dalam konteks kebijakan kan sifatnya kan kemudian mesti harus dilaksanakan. Kita skip lah, bang waktu. Oke guys, kita lanjut membuat life hacks yang pertama, oke? Laskan Q. Satu adalah observer piston gelas, bisa aku pakai gelas saja. Terus salker bro, itu bekas salker apa namanya, mana ya, nah ini semua blok of iron, terserah bloknya mengapa aku pakai blok of iron sengaja. Ini salah, salah lagi. Nah set ya gitu. Ini seingat aku ini apa yang diimpor oleh Tom yang 9.000 ini padahal kan gini ya, jadi memberikan sesuatu yang tidak terrealisasi atau yang gagal itu jelas tidak fair atau tidak bisa menjadi ukuran karena ini itu sudah gagal dan tidak dimasukkan. Ini ada ini dalam penawaran hukum ini tepat. Oke, ini kenapa malah satu saja ya? Oke. Sabar. Tidak mampu 200.000. Itu kenapa? Itu tidak dijelaskan kan gitu ya. Karena ada informasi. Kenapa sampai ada informasi dilakukan di zamannya Tomlebo? Ya, supaya penawaran tidak tepat. Terus yang kedua, juga tidak. Kenapa ya? Bahwa ini lagi 65% yang seharusnya tidak dihitung. Jadi 8.901 itu ditambahkan 65% profit sharing kepada PTPN dan ke RRI itu dari laba utama.
Ini Tetapi mungkin karena tidak terrealisasi sehingga memang kejaksaan kesulitan untuk memberikan nominal di sini. Tetapi membandingkan dengan HTP yang gagal itu gagal guys, life hacks pertama itu gagal guys, percuma, bohong guys, ini fix bohong. Kita lanjut ke life hacks kedua guys. Ini udah ada di life hacks yang kedua. Kita reaction mencoba life hacksnya tua aja dulu ya, soalnya videonya nggak ketemu semua ya. Aku sebenarnya sih malas carinya sih, jadi dua aja dulu lah, nanti besok bisa live hacks. Oh ya, besok collab ya, lupa. Besok paginya lah, 4 subuh, bertepatan dengan sahur ya, bertepatan habis sahur, salah ya. Gaskan buang waktu tuh, udah ada menit di dua. Gimana ya, buat tangga gitu, tangga terus gitu. What the, gimana ya? Aduh, get out. Ini $1 laptop Minecraft. Tangga, oke, buat tangga. Jadi gimana ya? Ya, tadi lihat lagi. Tangga, stone, gitu, oke. Tapi lubangnya kali berapa tadi? Astagfirullah. 3 kali 3. Skip ya guys. Oke deh, sudah masuk. Tadi maaf, tadi soalnya lama, makanya di skip, soalnya Minecraftnya tadi ada error ya. Minecraftnya error dan masuk ulang Minecraftnya. Ayo kita coba. 3 kali 3 kali 2. Ini redstone, audit BPKP adalah kunci untuk mengungkap kasus pengeboman, apakah ada tindakan pidana korupsi atau tidak, apakah betul kerugian sini, sini, bolong, ini bukan guys, terus gini, oh nggak nyala, berarti salah nih. Kan maksudnya berarti bener, berarti sini. Kapan ini ya? Dan berapa dan pada prosedur berapa konteksnya dari hitungan itu terjadi. Kemudian indikasi apakah perhitungan itu sesuai dengan pembukaannya atau tidak. Jadi objektivitas dan profesionalitas menjadi kunci untuk menentukan apakah ini memang termasuk tidaknya korupsi atau ternyata kerugian negara dalam hal administrasi. Dan majelis hakim sudah jelas memerintahkan kepada kejaksaan untuk membuka untuk menghadirkan audit BPKP itu dalam sidang hari ini. Gimana ya? Tapi jaksa berdalih bahwa nanti audit BPKP itu akan dibuka. Sudah menghadirkan saksi dari BPKP-nya. Apakah tindakan jaksa itu tepat atau salah? Kalau saya menurut saya bagaimanapun kebutuhan kerja itu harus dengan audit. Tidak ada omongan saja omongan audit kemudian menyatakan inilah bukti ada pengaruhnya tidak. Gimana sih? Dari profesionalitas seorang auditor
pembicaraan atau keterangan yang disampaikan di pengadilan. Jadi itu di Undang-Undang 15/2004 tentang pemeriksaan keuangan dan tanggung negara adalah tiga bentuk yang format yang lain. Ini Tindak prosedural apakah tindakan tidak memberikan hasil audit BPKP itu kepada pihak terdakwa maupun dalam persidangan itu sama saja menghalangi hakim dalam memutus sebuah perkara. Saya kira bukan hanya menghalangi hakim, tetapi ini juga melukai asasi tersangka atau terdakwa. Artinya pemberian audit BPKP yang terlambat tidak sejak awal itu juga mempersulit atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Padahal untuk melakukan pembelaan diri itu juga merupakan hak tersangka atau terdakwa. Jadi bisa dibayangkan kalau kemudian setelah 3 bulan lebih baru kemudian diberikan audit BPKP, itu kan sama seperti kalau kita misalnya menjadi tersangka di kepolisian. lihat lagi ngasih guys. Mengapa saya jadi tersangka? Kan gitu ya. Saja baiknya sudah tidak awal. Ini ada apa kan itu? Ini lihat lagi guys. Ada apa? Ada apa yang Kita layar pisah. yang akan kita bahas menjauh itu adalah soal bagaimana kronologi pengadaan gula, karena ini yang disebut sebagai sumber awal masalahnya. Apakah sebenarnya pada tahun 2014 dan 2015 itu gula nasional kita itu dalam keadaan cukup atau dalam keadaan yang tidak cukup sehingga harus dilakukan impor. Tapi kita akan bantu lebih jauh. Tapi kalau boleh ditampilkan dulu bagaimana kronologi pengadaan gula dari tahun 2015 dan 2016 teman-teman, biar kita bahas di sini satu persatu kronologinya seperti apa dari mulai 2015 Mei. Di sini ada faktor Menko Ekonomi, kemudian Mendak dan juga Menteri BUMN yang kesimpulannya adalah stok gula masih cukup dilarang impor hingga 3 bulan ke depan. Gula yang harus dilakukan oleh PT. Kemudian pada 1 Desember terjadi lawak kontak jenjang pengaruhnya yang ternyata berkesimpulan ada kekurangan 200.000 ton gula pada awal tahun 2015 dan diharapkan memiliki nilai impor dan keinginan itu 2015 sehingga bakal kurang. Udah ini bener. Ada lagi rapor bidang perekonomian yang membahas rencana impor 200.000 ton gula untuk bisa menjaga stabilitas gula nasional sampai tahun 2019. Don't check the sound apalah. 2015 belum kemudian mengalami gula izin impor Bener. Nah, kalau dari kronologi program dan Oh, udah. sampai dikatakan dalam Nah, dakwaan sebetulnya pada saat itu Indonesia tidak dalam keadaan butuh untuk melakukan impor dan cukup. Iya, kalau kita baca kebutuhan ya apalah yang mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri karena 2,2 sampai 2,4 juta. Jadi di sana tapi ini enggak ini guys. ada 600 sampai 800 ton. Jadi sebenarnya dan itu dari zaman tahun 60-an memang dulu kita gulanya cukup, apalagi yang Belanda kalau kita ekspor. Tapi sejak dalam perkembangan terakhir ini setiap tahun tidak impor gula. Kan selalu kurang. Ya udahlah guys, life hacks kedua ini gagal. Oke, kita akan coba live hacks yang lainnya tapi di video selanjutnya. Selamat. Oke, video ini sudah selesai dan see you kembali lagi di channel ini. See you, bye bye.